pengasuhan yang tidak proper di usia dini itu salah satunya akan menyebabkan seorang manusia atau laki-laki atau perempuan itu tidak punya keterampilan untuk meregulasi emosinya. Mengajarkan anak untuk memiliki mentalitas yang kuat itu bukan dengan harus kuat. Kuat itu karena kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Setiap ayah pasti punya cerita masa lalu, yang dimana cerita masa lalunya ini dipenuhi dengan pengasuhan-pengasuhan yang dia rasakan oleh ayah mereka. Nada bicara, cara berinteraksi, cara bersikap yang kemudian membentuk pribadi kita saat ini. Yang mungkin tanpa kita sadari menjadikan pola pengasuhan yang terulang dari yang dilakukan oleh ayah kita sebelumnya kepada kita, dan kemudian itu kita turunkan kepada anak kita. Dan lagi-lagi tanpa kita sadari itu meninggalkan luka-luka bagi anak-anak kita. Maka di podcast Menjadi Ayah kali ini, apakah luka pengasuhan di masa kecil kita membentuk pola pengasuhan kita saat ini? Kita tanyakan kepada expertnya langsung, Pak Rizky. Tanya apa? Tadi ya. Jadi kalau saya bilang gini Mas, bukan jangan-jangan, tapi semua orang pasti punya semua luka. Orang, betul. Tapi kita definisikan dulu ya, ada luka, ada hutang. Oke, ada luka, ada hutang. Kalau hutang itu berarti sesuatu yang harusnya dikasih tapi nggak dikasih. Nggak dikasih, oke. Nah, sehingga terhutang. Hutang ini juga akan bikin masalah nih di. Oh, berarti perbedaan hutang. Oh, ini menarik. Oke. Kalau luka itu berarti memang ya luka. Oke. Yang membuat kita sakit ya dan seterusnya, sampai bahkan mempengaruhi kepribadian dan seterusnya. Bukan sialnya ya. Iya. Tapi faktanya adalah semua orang saya rasa punya luka dan punya hutang pengasuhan. Luka dan hutang pengasuhan. Ya, semua orang. Saya punya keyakinan itu. Sebagian ya mungkin yang nggak punya itu hanya segelintir orang saja yang sangat privilege lah. Tapi itu menurut saya nggak juga ya. Jadi minoritas banget lah ya. Kalau persentasenya mungkin kecil banget. Kecil banget. Karena semua orang saya pernah mendapatkan luka dan hutang itu. Maka mungkin kita di sini bukan membahas terkait berarti ini salah ayah kita. Ya. Tapi mungkin yang ingin saya gali adalah bagaimana cara kita jujur terhadap hal ini, Pak. Bahkan menarik tadi kata Pak Rizky, harus kita bedakan nih, apakah ini hutang pengasuhan atau luka pengasuhan. Mungkin saya awali dengan apa yang saya rasakan dulu, Pak Rizky. Jadi saya potong dulu sebentar. Oke, gimana, Pak? Tadi kata-kata Mas Juki tadi bilang, ini mungkin bukan salah ayah kita. Tapi saya mau jawab, bisa jadi salah ayah kita. Wah, ini menarik lagi ya. Jadi mengakui kesalahan orang-orang sebelum kita itu bukan bukti bahwa kita tidak berbakti kepada mereka. I see. Menutup-nutupin, oh ayah saya nggak pernah berbuat salah sama saya, ini ya dia ini itu dan sebagainya gitu ya. Itu sebetulnya kita sedang memperpanjang luka gitu. Jadi mengakui mereka salah bukan berarti kita langsung ngomong belak-belakan di depan mereka, bukan kayak gitu ya. Itu namanya nggak baik ya, nggak berbakti dan sebagainya, dan itu membuat mereka sakit dan sebagainya. Tapi mengakui minimal dalam hati kita atau kepada pasangan kita, ayah saya menorehkan luka buat saya, dan kita harus jujur kepada pasangan. Jadi kita nggak boleh bilang mungkin bukan salah ayah saya, enggak, dia salah. Menarik ya. Dia salah. Gitu. Kenapa? Karena dia dia manusia biasa. Kan? Manusia biasa. Gitu. Pasti punya salah. Dan bagaimana kemudian kita move on dengan kesalahan-kesalahan yang diberikan oleh kita. Betul. Gitu. Iya, nah itu lebih logis lah. Dan lebih realistis dibandingkan kita tidak mengakui itu. Oke, berarti kita ralat teman-teman. Jadi bukan memang intinya tadi ya, ayah kita juga manusia yang bisa jadi salah. Dan nggak perlu dipungkiri gitu ya, bahwa ya bisa jadi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, bahkan yang membentuk kita saat ini adalah dalam tanda kutip akumulasi dari kesalahan dari ayah kita. Kesalahan dan kebaikan-kebaikannya. Kesalahan dan kebaikan-kebaikan. Jadi ayah kita punya kebaikan-kebaikan, ayah kita juga punya kesalahan-kesalahan, dan itu normal. Meskipun ada yang membelikan kesalahan-kesalahannya sangat dalam, dan itu membuat kita luka, yang agak membuat kita berat hari ini. Nah, pertanyaannya adalah bukan kita mengutuk. Oke, betul. Jadi menyalahkan itu bukan mengutuk ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa lepas dari belenggu itu. Berdamai dengan kesalahan. Iya, betul. Nah, nanti kita ngomong di akhir. Oke, betul. Kan nggak asik kalau kita selesaikan di awal ya. Iya. Di awal sudah langsung ending ya. Oke, baik. Berarti mungkin di pembahasan kali ini kita lebih mengajak para penonton ya, para ayah atau calon ayah untuk
kita coba jujur nih dengan diri kita masing-masing gitu, bener enggak gitu. Jangan-jangan nih yang kita rasakan, yang kita bahkan pakai ya dalam mengasuh anak-anak kita itu adalah akumulasi dari tadi luka atau hutang. Maka saya pengen di ini coach diidentifikasi ya. Ini yang saya rasakan dari pengasuhan ayah saya ini, apakah ini hutang atau luka gitu. Jadi tipikal ayah saya itu memang tipikal orang yang mungkin pada umumnya ayah ya pendiam, bukan nggak suka ngomong, tapi membuka pembicaraan dengan anak itu sangat susah, berat gitu. Karena memang mungkin saya memahami bahwa bisa jadi beliau juga mengalami itu dari ayahnya sebelumnya. Karena saya sempat menjumpai bagaimana kakek saya mengasuh beliau meskipun nggak lama gitu. Maka kemudian itu yang dipakai beliau untuk berinteraksi atau mengasuh saya gitu. Tidak banyak obrolan di rumah, tidak kemudian bahkan seringkali yang mungkin ini juga lagi-lagi banyak dirasakan ayah-ayah di luar sana. Yang ngambil rapot saya itu nggak pernah ayah saya. Nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah ditanyai dan seterusnya. Yang kemudian membuat saya juga ada gap sama ayah. Tapi alhamdulillahnya mungkin ya ini bukan ke anak, tapi ke istri. Jadi kalau saya sama anak, insya Allah saya tidak seperti yang kemudian ayah saya lakukan kepada saya, mengasuhnya seperti itu. Saya sama anak insya Allah lebih dekat, lebih kemudian berusaha membangun kedekatan dengan anak dengan membuka pembicaraan, kemudian mengajak bercanda dan seterusnya. Tapi sama istri, mungkin ke istri ini jadinya jadi seperti ada border atau kemudian gap untuk kemudian memulai bahkan sesekali menyelesaikan permasalahan itu. Saya seolah-olah seperti mencontoh bagaimana ayah saya menyelesaikan masalahnya dengan cara mendiamkan masalah. Nah ini kira-kira apakah ini termasuk hutang pengasuhan atau luka pengasuhan atau apa? Memang definisi yang agak memper-memper ya. Memper-memper. Artinya tipis-tipis ya. Tapi yang pasti gini, kalau luka itu kan biasanya kita berat ya. Kemudian kalau kita mengingat masa lalu itu, kemudian itu bisa bikin kita kelelahan dan sebagainya. Menguras energi. Ya, merasa nggak nyaman yang luar biasa gitu. Tapi kalau hutang itu biasanya akhirnya kita nggak punya keterampilan itu. Ya, keterampilan bicara, keterampilan ini, keterampilan itu dan sebagainya. Hutang lama-lama juga bisa jadi luka juga ya kalau itu terlalu berat. Gitu. Jadi keterampilan itu yang membuat kita hutang itu. Kita nggak punya keterampilan. Keterampilan bagaimana kita bicara, keterampilan bagaimana kita menyelesaikan masalah dan seterusnya. Gitu. Ya, karena tadi ya yang saya tahu ayah saya kalau menghadapi masalah itu ya dengan mendiamkan masalah itu, sehingga itu yang terulang di saya ketika saya menghadapi masalah di rumah tangga saya. Betul. Berarti itu termasuk hutang pengasuhan. Ya, kurang lebih ya gitu lah. Alhamdulillahnya mungkin nggak ke anak tapi justru malah ke istri, padahal yang saya pahami istri ini menjadi menjadi salah satu support system, bahkan menjadi perpanjangan kita untuk kemudian mendidik anak-anak gitu. Tapi ternyata saya sendiri juga punya hutang pengasuhan itu ya. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan nih Coach. Mungkin itu tadi saya juga mengalami hal itu teman-teman. Tapi menurut Pak Rizky, seberapa besar ya pengaruh masa kecil nih, pola pengasuhan masa kecil yang kita alami dari ayah kita membentuk atau menjadikan kumpulan atau akumulasi kita menjadi ayah yang sekarang. Oke, jadi manusia itu kan ada 3 hal ya yang membentuk kita. 1, given, pemberian dari Tuhan. Yang kedua, pola asuh. Yang ketiga, lingkungan. Dan 3-tiganya itu kita nggak bisa tahu. Saya nggak bisa bilang sebagian besar gitu. Tapi 3-tiganya berpengaruh pada kehidupan kita. Mempengaruhi kita. Ya, mempengaruhi diri kita hari ini. Gitu. Berapa persen? Nah, saya nggak bisa ini. Tapi berpengaruh nggak? Berpengaruh banget. Udah pasti. Jadi pola asuh pasti yang pasti mempengaruhi itu. Nah, tapi ada orang di pola asuhnya kok kayak gitu, tapi kok dia survive sekarang dan sebagainya. Bisa jadi misalkan dia punya lingkungan sekarang yang sehat, yang kemudian bisa nutup itu kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita ngomongin di zaman Rasul misalkan, beberapa sahabat itu kan misalkan punya hutang ya, atau punya luka pengasuhan dan sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh Rasul itu kan dia menjadi ayah bagi para sahabatnya. Kayak dia lapar, ditanya sudah makan atau belum. Ketika sahabat yang ini ditanya ini apa itu. Itu yang dilakukan. Nah, makanya sebetulnya peran keayahan nih Mas buat anak-anak muda ini penting banget. Kalau saya ngeliat gini, di luar sana itu banyak anak-anak muda yang bukan hanya luka,
bukan hanya terhutang, tapi luka juga, dan lukanya luar biasa. Nah, kalau ada masalah, sebetulnya kan ada peluang, betul nggak sih? Di luar sana banyak anak pemuda bermasalah. Berarti kan peluang kita untuk mendekati mereka, betul nggak? Gitu. Jadi ini sebetulnya peluang. Jadi kalau kita pegiat sosial nih, kayak teman-teman di Fatherhood Community ini, Fatherhood Community ya, betul ya. Ini peluang, Mas. Mungkin ya belum banyak yang bergabung karena memang ini kan hal yang berat ya. Tapi kalau ini bisa klik, akan banyak anak muda yang jadi terikat nih karena kita punya menggantikan peran-peran ayah mereka. Bahkan ini kalau di dunia ini sudah baik semua, maka Better Youth akan tutup. Fatherhood Community akan tutup. Kenapa? Ngapain kita berdakwah ketika orang sudah baik semua? Gitu. Nah, kita melakukan kebaikan itu kan akan banyak orang tidak melakukan kebaikan. Artinya tentu pola pengasuhan masa kecil jelas memiliki pengaruh terhadap kita saat ini yang berperan juga akhirnya menjadi ayah gitu ya. Menurut Pak Rizky, kira-kira ada nggak contoh pola-pola pengasuhan yang itu sebenarnya bawaan dari yang mereka alami dari ayahnya mereka sebelumnya? Banyak ya. Kasus-kasus kekerasan di keluarga, baik kasus kekerasan suami ke istri, ayah ke anak, atau kebalikannya, istri ke suami. Mungkin Indonesia belum ada ya. Istri ke suami. Iya sih, jarang ya. Saya pernah mendapatkan chat dengan teman saya di negara di luar negeri lah ya, gitu. Yang dia cerita, teman-teman dia yang laki-laki itu mendapatkan kekerasan baik verbal maupun fisik dari perempuan. Iya, ngeri. Jadi sampai ada yang tidak berani potong rambut karena dikritik habis-habisan sama istrinya kalau potong rambut. Ada yang nggak berani beli baju kesukaan dia. Ada yang nggak dia sudah punya jam tangan bagus ya sebelum pernikahan, tapi setelah nikah dia nggak berani pakai jam tangan itu dan sebagainya karena istrinya obsesif dan sebagainya. Akhirnya dia menceraikan istrinya dan dia bilang bersyukur dengan perceraian itu. Jadi si suami mendapatkan KDRT. Bahkan mereka bikin grup di satu negara itu, bukan suami-suami takut istri, tapi suami-suami yang terluka. Gitu. Di Indonesia kita belum punya kasus itu. Atau bisa jadi belum muncul. Terungkap. Ya. Tapi ada nggak? Ada. Pasti saya punya keyakinan itu ada. Laki-laki yang mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik dari istrinya. Ini kan semakin di laki-laki dia, ya nggak sih? Gitu. Dan dia pasti punya luka-luka yang berat juga. Atau mungkin ini ya, yang banyak ditemui oleh Pak Rizky nih kan, Pak Rizky kan sudah banyak ketemu dengan para ayah atau mungkin juga para penggerak ayah di luar sana, bahkan di luar negeri tadi. Kira-kira yang paling mayoriti, yang kemudian terwariskan gitu dari ayah sebelumnya, kemudian dibawa oleh mereka ayah yang saat ini mungkin kita ini, yang kemudian tanpa kita sadari itu justru malah menjadikan anak-anak kita terluka. Pengasuhan yang tidak proper di usia dini itu salah satunya akan menyebabkan seorang manusia atau laki-laki atau perempuan itu tidak punya keterampilan untuk meregulasi emosinya. Keterampilan dalam meregulasi. Ya, sebenarnya regulasi emosi ini bisa dipelajari. Tapi buat orang-orang tertentu, mempelajari itu kan ada yang gampang, ada yang susah ya. Misalkan saya disuruh belajar pakai kamera, buat saya susah. Editing kan. Tapi buat Sandi mudah, gampang gitu. Nah, begitu juga dengan regulasi emosi. Ada orang yang mudah untuk belajar regulasi emosi, ada yang berat. Nah, salah satunya adalah bagaimana orang tuanya dia dulu mengasuh dia di usia dini. Kalau orang tua yang tidak ngajarin bagaimana dia meregulasi emosi, maka yang terjadi adalah dia kesulitan di usia dewasa. Nah, padahal yang menyebabkan kita marah, kasar dan sebagainya itu kan masalah emosi. Ketidakmampuan meregulasi emosi. Nah, di usia dini ini nggak diajarin nih. Pertama nggak diajarin. Yang kedua, mendapatkan kekerasan. Jadi ada 5 hal, Mas, sebetulnya yang menyebabkan masalah empati. Empati itu salah satunya nanti pendukung regulasi emosi ya. 1, kekerasan di media. 2, kekerasan di usia dini. 3, ketabuhan mengungkapkan perasaan pada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ketika bilang, aku capek, laki-laki nggak boleh capek. Gitu. Iya, kamu boleh capek. Bahkan Rasulullah itu pernah nangis ketika anaknya meninggal kan. Betul. Gitu. Kemudian yang keempat adalah ketidakterlibatan pengasuhan orang tua dalam ketidakterlibatan emosi dalam pengasuhan orang tua. Yang kelima adalah ketidakterlibatan ayah. Gitu. Jadi 5 hal ini kemudian menyebabkan tadi kesulitan kita meregulasi emosi. Bisa dipelajari nggak? Bisa. Gitu. Diajarin dan seterusnya. Nah,
pendidikan kita di usia dini itu juga tidak mengajarkan meregulasi emosi. Ya. Jadi, saya misalkan ya, saya beberapa hari yang lalu ya ketemu salah satu pengusaha muda lah ya di Surabaya ini, ngobrol. Terus dia cerita ponakan dia yang kasar lah apa dan sebagainya. Ya, saya bilang ya ini masalah regulasi emosi yang nggak diselesaikan. Masa kelas 4 SD lempar-lempar sesuatu kalau marah. Harusnya kan kalau marah dia ngapain Mas? Mengungkapkan kan? Mengungkapkan. Gitu. Atau nangis kalau dia belum bisa bicara dengan baik. Anak SD, kelas 4 SD. Lempar-lempar kalau marah. Berarti ya ini Masya Allah. Betapa saya tuh ya lagi-lagi itu tadi Coach. Alhamdulillah. Itu kalau anak SD kan. Kalau orang dewasa nanti tantrumnya akan beda lagi Mas. Betul. Lebih. Lebih ada tantrum brutal. Orang dewasa. Iya, lebih brutal, marah-marah ketika dia jadi pejabat misalkan, jangan ketawa, kamu jangan ketawa. Waduh ini. Misalkan gitu, saya nggak nyebut ini ya, tapi kan ada gitu. Atau misalkan dia tersinggung, misalkan kayak kemarin ada di salah satu provinsi, nanya nih ke peserta nih, gimana ini? Kemudian jawabannya itu nggak sesuai dengan keinginan saya sembunyi. Nah kemudian dia marah-marah, harusnya kan nggak kayak gitu. Iya. Nah kenapa? Ini kemampuan lagi meregulasi emosi. Waktu kecil nggak diajarkan. Nggak bisa nanti ketawa. Nggak diajarkan atau dia punya luka-luka yang selama ini nganggap kritikan itu melukai. Iya. Gitu. Nah ini kan bahaya nih. Gitu. Kalau dia masih anak kecil kita masih bisa tolerir nih. Tapi kalau dia jadi pemimpin ini bahaya. Bahaya karena itu tadi. Saya perlu sebut nggak namanya? Jangan. Yang sebut kan. Nah ini menarik Pak Rizky karena saya sejujurnya juga termasuk orang yang masih dalam tanda kutip ya masih belum begitu mengetahui pentingnya meregulasi emosi di anak usia dini. Karena mungkin saya juga sesekali kayak gitu Coach atau Pak Rizky. Jadi ketika misalkan anak saya qadarullah dua-duanya laki-laki. Yang dimana mindsetnya umumnya kan gitu kan. Umumnya kan laki-laki harus kuat gitu. Sehingga satu momen sih nggak setiap kali momen. Di satu momen terkadang ketika anak mau nangis atau kemudian terjatuh dan terlihat raut wajah dia nggak kuat dan seterusnya itu sesekali sih alhamdulillahnya nggak yang kemudian sering kali gitu. Sesekali ya saya melontarkan kalimat itu lah anak laki-laki harus kuat itu meskipun ketika kemudian saya coba sadari lagi wah harusnya nggak boleh saya kayak gini gitu harusnya coba diregulasi dulu apa yang dia rasakan kan gitu harusnya kan gitu. Iya memang harus kayak gitu. Betul. Gimana sakit nih bagian mana yang sakit apa yang kamu rasakan dan seterusnya apa yang bisa Bapak bantu nih dan seterusnya gitu. Atau bahkan kita diemin aja boleh kalau dia memang bisa nolong dirinya sendiri. Betul. Gitu. Nah selama ini kita langsung cut tuh nggak boleh nangis ya gitu padahal boleh nangis ya gitu. Padahal kan mengajarkan anak untuk memiliki mentalitas yang kuat itu bukan dengan harus kuat tapi tadi ketika dia jatuh mungkin dibiarkan dulu anak ini bisa nggak mengatasi masalah. Jadi yang bikin anak kuat itu karena kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Betul. Ya sama kita kayak bangun temboknya. Iya. Kebutuhan dia apa? Temboknya, semen, batu bata, yang terbaik lah ya. Kemudian tukang yang terbaik, betul nggak? Bukan bilang ini, kamu harus kuat, harus kuat. Ini nggak bisa nih. Nah, nggak bisa bangun sendiri dia. Nggak bisa bangun sendiri. Anak gitu juga. Betul. Kamu harus kuat. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan kebutuhan dia saat itu. Yang dia butuhkan apa? Orang tuanya hadir. Itu yang dibutuhkan. Nah kita datang nggak hadir tuh. Malah yang hadir kalimat harus kuat. Harus kuat. Padahal itu bukan yang dibutuhkan. Itu yang nggak dibutuhkan saat itu. Saat itu ya. Saat itu betul. Tapi ada momen tertentu kita boleh bilang, kamu harus kuat nih. Iya. Momen apa nih? Ada momen-momen tertentu yang kita lihat. Nah, ini betapa kita itu benar-benar sebagai seorang ayah benar-benar harus belajar mendefinisikan hadir itu, masya Allah berarti. Iya. Jadi ada hadir, kemudian ada 3 mas. Saya nggak lupa ya. Hadir, responsif, sensitif. Hadir, responsif, sensitif. Okay. Anak jatuh, kita di sampingnya. Hadir nggak kita? Hadir. Anak jatuh, kemudian kita bilang, kamu nggak boleh nangis nak. Respon nggak? Respon. Tepat nggak responnya? Nggak sensitif. Tepat. Yang ketiga adalah hadir, respon, sensitif. Kita di situ, dia jatuh, kemudian kita nanya, ada yang sakit? Apa yang kamu rasakan? Nah itu sensitif. Atau misalkan anak usia bayi, usia ASI. Kan bahasa tangisan bayi itu ada 7 ya. Sudah tahu belum? Lupa kayaknya. Iya. Ada 7, 6, 5 sampai 7 tangisan bayi. Iya. Kalau nangis ini untuk ini. Sih. Nah, dia nangis nih. Tangisannya tangisan minta digendong. Tapi ibunya ngasih ASI. Dia hadir, ngerespon, tapi nggak sensitif. Gitu. Nah, kalau terus-terusan kayak gini, yang terjadi adalah ini akan berpengaruh pada kehidupan dia masa depan.
Jadi 0 sampai 2 tahun itu adalah masa penting banget buat anak. Orang tua harus hadir, responsif, dan sensitif di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau 0 sampai 2 tahun orang tuanya nggak memberikan respon yang sensitif, yang tepat untuk anak, ya akhirnya akan berpengaruh pada resiliensi dia di usia dewasa. Ini, ya Masya Allah, lagi-lagi seneng banget kalau ngobrol sama Pak Rizky ini ya. Selalu dapat insight baru. Saya mungkin selama ini seringnya hadir responsif, belum sampai memperhatikan ranah sensitif. Betul. Yeah. Bisa jadi sudah merasa hadir, sudah merasa selalu merespon, tapi itu yang dibutuhkan anak atau enggak? Yeah. Dan itu bisa menimbulkan luka, Mas. Misalkan gini ya, ada anak jatuh nih, dan jatuh dia sakit banget. Saya pernah dengar sampai bapak-bapak ini, sampai dia nangis. Karena peristiwa itu menyakitkan buat dia. Dia terjatuh karena kayak ditekel sama temennya, dan itu dia sakit banget. Kemudian bapaknya bilang, ayo laki-laki, itu aja nangis, gitu. Padahal yang dibutuhkan hari itu ketika dia jatuh, dia pengen didatengin bapaknya dan dipeluk sama bapaknya karena sakit banget hari itu. Sakitnya luar biasa. Tapi bapaknya bilang, ayo bangun. Kan ngerespon bapaknya. Iya. Tapi responnya tapi nggak sensitif. Tapi respon orang tuanya ini respon yang menyakiti anak. Pertanyaannya adalah, apakah orang tuanya salah? Salah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sengaja? Bisa jadi nggak sengaja. Betul. Kenapa? Karena orang tua ini nggak punya ilmu pengetahuan. Knowledge-nya nggak dapat. Nah, ini kan bahaya buat kita. Nah, tapi bisa dapat dosa nggak? Kita bisa. Kenapa? Karena kamu memiliki kesempatan untuk belajar. Nah, masalahnya kan banyak dari kita menjadi orang tua yang nggak belajar. Ya kan kita bilang, udahlah, gitu. Kan bayangin ya, Sandi bikin ini. Belajar nggak? Belajar. Bahkan dikursusin nanti, meskipun online. Tapi ketika ngomongin ngasuh anak, kita bilang, wis lah, sambil melaku. Natural aja. Kayak gitu kan. Pak Rizky selalu mengajak kita tersadar bahwa, tadi bahkan saya pribadi mendapatkan insight baru lagi kali ini, bahwa sudah merasa hadir, sudah merasa merespon apa yang kemudian menjadi kebutuhan anak, tapi ternyata ada satu part yang kita lupakan, dan itu yang paling penting bahkan ya Coach, terkait dengan sensitivitas kita dalam setiap respon, dalam setiap kehadiran kita. Apakah itu tadi, apalagi kemudian bisa jadi kita nggak sengaja nih merespon hal itu dengan apa yang kemudian kita lakukan. Karena tadi ada knowledge atau pengetahuan yang belum kita pelajari. Maka di tagline kita ya di Fatherhood ini jadi promosi Fatherhood kan. Itu hashtagnya ayah belajar. Karena memang menjadi ayah itu bukan tentang menjadi selalu benar ya kan, tapi adalah kita yang selalu mau belajar. Karena kata Pak Rizky di episode sebelumnya, menjadi ayah itu proses pembelajaran. Kita bukan ayah yang ideal, tapi kita akan terus belajar menjadi ayah yang baik. Ayah yang benar itu cuma satu, Mas. Cuma satu. Siapa itu? Nah, screen ya. Oke. Itu masih belum kejawab tuh tipnya apa itu. Dibaca ya mulut saya. Oke, baik. Berarti sebenarnya ini sudah menjawab pertanyaan selanjutnya yang pengennya saya tanyakan Pak Rizky terkait sebenarnya bagaimana cara kita itu menyadari ya bahwa kita itu sedang mengulang pola pengasuhan yang lama gitu. Tapi tadi mungkin sudah sedikit sama Pak Rizky jawab bahwa ya mungkin yang saya juga alami gitu, bahwa secara nggak sengaja, bahkan mungkin bisa jadi kita nggak sadar. Makanya ini selanjutnya Coach yang pengen ditanyakan, kira-kira ada tips nggak atau cara nih bagi kita selain belajar ya, tentu belajar itu menjadi hukum mati lah bahasanya. Tapi langkah sederhana apa nih Coach yang mungkin bisa kita lakukan untuk memutus pola pengasuhan yang kita sudah mulai tahu dan sadari bahwa itu bukan pola pengasuhan yang tepat, atau mungkin benar lah ya, kalau bahasanya tepat mungkin kurang pas juga. Memutus berarti kita nggak melakukan lagi ke anak kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita nggak melakukan lagi? Kalau saya selalu merasa proses memaafkan orang tua kita di masa lalu itu adalah bagian dari proses kita tidak mengulang kesalahan itu. Nah, bagaimana kita bisa memaafkan kalau kita mengakui bahwa orang tua kita memberikan luka ke kita. Kalau kita masih bilang, enggak kok, ayah saya mukul saya karena saya nakal emang. Kamu nakal, kamu ini, tapi tetap orang tua kita nggak boleh melakukan itu. Kita nakal nih, tapi orang tua kita nggak boleh melakukan itu. Kenapa? Kita ambil apa yang dilakukan oleh para nabi. Nabi Nuh itu anaknya senakal apa sih? Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Nuh itu nggak blokin anaknya? Enggak. Pertanyaan berikutnya adalah, anak-anak dan cucu-cucu Nabi Muhammad, misalkan gitu, emang nggak pernah bikin nakal? Sama, semua anak-anak tingkah lakunya pasti kayak gitu. Iya, pasti punya masalah gitu. Tapi pertanyaan adalah, apakah mereka dibentak, dipukul dan sebagainya? Enggak gitu. Jadi apapun kesalahan kita,
maka tidak ada hak dari orang tua kita untuk melakukan kekerasan kepada kita. Nah, itu dulu kita harus ngapain? Mengakui itu kesalahan orang tua kita. Habis mengakui, pelan-pelan kita memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan, itu akan lebih mudah memutus rantai itu. Gitu. Tapi kalau masih kita bilang, enggak kok, enggak apa-apa kok, enggak kok, enggak apa-apa kok, enggak kok, enggak apa-apa. Akhirnya kita melakukan itu kepada anak kita. Atau kita menyimpan itu di bawah alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Kayaknya baik-baik aja. Tapi ketika kita lagi marah, yang terjadi adalah keluar semua dan kita melakukan kekerasan itu. Ke-recall ya. Memori-memori. Agak berat sih ya. Karena ya kita sama-sama tahu lah Pak Rizky, kita juga sama-sama laki-laki bahwa sebagai seorang laki-laki untuk mau mengakui gitu kan, atau kemudian menyadari bahwa ya dulu ayah kita salah, kemudian ayah kita melakukan A, B, C, yang gitu kemudian meninggalkan luka bagi kita, itu kan kita akan seringkali dikalahkan sama ego-ego kita. Kita seringkali merasa bahwa itu nggak ada masalah. Terus seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky bahwa wajar kok ayah kita mukul kita, kita nakal. Itu kan sebenarnya dia tertutup dengan egonya. Iya. Sehingga ini cukup berat, tapi ternyata itu langkah yang paling awal dan paling penting. Iya, paling awal dan paling penting untuk memutus. Artinya nggak ada cara lain nih selain ya kita menerima bahwa ayah kita itu pernah melakukan kesalahan itu, dan kita kemudian dari menerima itu akhirnya lebih mudah untuk memaafkan, dan setelah memaafkan baru kita bisa lebih mudah memutus pola itu tadi. Ya sama kayak gini. Misalkan kita gini, kenapa kita bersih-bersih rumah? Karena kita mengakui bahwa ada yang kotor. Betul. Kalau kita masih mengaku itu bersih, kita nggak akan mau bersih-bersih. Nggak mau bersih-bersih. Kan sesederhana itu. Iya. Bagaimana kita mau melepas pola asuh yang salah itu? Ya ketika kita mengakui bahwa ada pola asuh yang salah. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi berat. Tidak semua orang mudah untuk melakukan itu. Betul. Tapi bisa dilakukan. Nah, makanya ketika kita kesulitan, yang bisa kita lakukan adalah seeking for help. Cari bantuan. Siapa bantuan? Bantuan pertama pasangan. Bantuan berikutnya siapa? Sahabat kita. Yang nggak ember. Bantuan berikutnya apa? Expert. Yang tadi saya bilang antara hutang sama luka. Kalau sudah luka dan lukanya berat dalam banget, ya kita harus nyari expert. Saya kan bikin podcast juga nih Mas, dengan abang saya. Nama podcastnya itu Question of Others. Direktur di Tempo Institute dan alumni Al Azhar. Nah dia bilang gini, karena dia punya basic agama yang cukup baik dibanding saya. Perintah agama itu memaafkan, bukan meminta maaf. Bukan meminta maaf. Jadi maksudnya gini. Kita nggak perlu nungguin orang tua kita minta maaf. I see. Kenapa? Karena ini bukan kewajiban. Tapi perintah itu memaafkan. Nah, memaafkan itulah salah satu cara untuk jadi kita memaafkan orang tua kita tanpa satu, mereka minta maaf. Tanpa kedua, mereka berubah. Bayangin Mas, orang sudah umur 60-70 tahun. Apa yang diharapkan? Kita bisa harapkan perubahan diri mereka? Nggak ada. Biarkanlah mereka menikmati di masa tua itu, menutup harinya dengan kondisi yang bikin mereka bahagia. Nah, makanya abang saya bilang, jadi kita nggak usah nunggu orang tua kita minta maaf ke kita, kita sudah ngasih maaf ke mereka. Dan itu kan proses yang nggak gampang. Betul, butuh waktu. Butuh waktu. Butuh partner. Nah, biasanya orang-orang yang sudah memberi maaf dengan ikhlas itu, dia akan lebih damai, lebih berdamai. Yang kalau dalam Islam itu disebut dengan sakinah, punya ketenangan. Tujuan kita kan hidup itu ketenangan ya. Ketika kita belum ngasih maaf ke orang yang menyakiti kita hidup kita nggak tenang. Bisa jadi dia biasa-biasa aja karena dia nggak ngerasa kan. Dia sudah bilang, aku sudah berusaha terbaik. Dia nggak tahu kalau dia melukai kita. Tapi yang ngerasain kan kita nih. Karena kita nggak ngasih maaf, kita masih gundah, gelisah, pengen marah deh. Tapi ketika kita bilang, oke, mereka adalah orang-orang baik, punya kesalahan, saya kasih maaf, tapi prosesnya nggak segampang itu. Makanya tadi ya Coach ya, kita butuh partner yang utama pasangan, kemudian sahabat. Mungkin Coach Rizky, saya juga pribadi, kita berikhtiar, berusaha ya Coach ya, untuk kemudian membuat sebuah lingkungan, membuat sebuah circle atau komunitas yang memang tujuannya itu untuk itu Coach ya. Nah mungkin gini Mas, saya kemarin bikin kegiatan bukan saya yang bikin sih, guru-guru saya yang bikin, tapi saya suruh bikin sesuai dengan perintah mereka gitu. Jadi bapak-bapak dikumpulin, ibu-ibu dikumpulin. Kemudian kita di-talk dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya cuma nyebarin kertas, istri saya juga nyebarin kertas di ibu-ibu, saya dengan bapak-bapak. Kemudian kita ngomong dari kertas-kertas itu. Ada yang terluka gini, saya punya ini, saya punya itu dan sebagainya. Kita ngobrol. Akhirnya cerita, ada yang pernah disakitin bapaknya, ada yang sering dipukulin bapaknya, sampai berdarah-darah dan seterusnya. Macam-macam cerita-ceritanya itu macam-macam. Nah, menurut saya kalau Fatherhood Community-nya Mas Dwiki bisa melakukan ini, uji cobanya bisa kita melakukan itu Mas. Deep talk apa gitu ya. Kemudian bikin narasi yang bagus supaya bisa hadir tuh 20 anak muda
selama ini kan kita ngisi nih. Ya. Nah, ini enggak, kita minta dari lebih mereka. ke ini ya, lebih apa ya bahasanya? Lebih intimate. Intimate ya. Ini kan sebenarnya dilakukan kalau kita nonton film-film Amerika zaman dulu ya, itu ada film-film kayak gitu untuk orang-orang depresi apa gitu, kumpul mereka 20 orang dan sebagainya. Saya pernah juga. Kemudian FGD mereka Iya. fokus grup diskusi, tapi diskusikan adalah masalah-masalah mereka. Nah, ini mungkin bisa pintu masuk ya. Nah, sehingga orang-orang yang punya luka dan selama ini disimpan itu keluar, sehingga dia punya solusi bahwa saya harus datang ke ekspor gitu. Jika lukanya sudah terlalu dalam. Tapi kalau lukanya biasa-biasa aja, bisa jadi teman-teman yang akan menguatkan. Betul. Kita dari sini nih, itu udah cukup buat mereka. Menarik sih, menarik. Mungkin saya juga sampaikan bahwa ya bisa jadi kita kalah sama ego kita. Betul. Sehingga mungkin apalagi kalau di forum-forum parenting pada umumnya kan ya kita disatukan ya, ada perempuan, ada laki-laki, yang dimana wah itu meninggikan lagi ego kita. Kita nggak akan mungkin tuh mau mengenali, menyadari atau bahkan menyampaikan ya apa yang kemudian menjadi luka-luka kita di masa lalu. Maka ya ini menarik Pak Rizky, dan ya salah satu podcast yang kemudian kita lakukan ini juga salah satu ikhtiarnya Pak Rizky. Ya. Kita sedang berusaha ya, khususnya untuk kami berdua, khususnya untuk saya pribadi, kami sedang berikhtiar gitu ya untuk supaya para ayah tidak lagi mewariskan luka-luka yang mereka alami dari pola pengasuhan ayah mereka sebelumnya. Tapi yang menjadi poin terbesar yang ternyata beliau sampaikan adalah cara kita memutus mata rantai itu adalah dengan memaafkan, bukan minta maaf. Bukan menunggu minta maaf. Betul, menunggu minta maaf. Bukan menunggu orang tua kita minta maaf. Betul. Atau berubah, tapi segera kita memberikan maaf kepada mereka. Yang dimana itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Di dunia ini nggak ada yang mudah, Mas. Iya. Kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan nama-nama ikan. Padahal niatnya tadi dibawa agak dalam ya, tapi ternyata nama-nama ikan. Iya, nggak, maksud saya masalah jiwa ini masalah yang berat ya. Betul. Jadi memaafkan itu prosesnya panjang. Dan satu lagi, jangan memaksa diri kita untuk segera memaafkan orang tua kita. Sepakat. Kenapa? Karena memaafkan itu prosesnya panjang. Puluhan yang penting tahun. apa? Kita tetap berbuat baik pada mereka meskipun diri kita terluka. Dan belum mampu memaafkan mereka. Belum. Sehingga kalau kita berinteraksi dengan mereka masih menimbulkan hal yang membuat mereka tersakiti dan kita merasa tersakiti, untuk sementara menjauh. Iya dong. Kalau kita tiap hari ketemu dan kita tersakiti, ya menjauh dulu untuk sementara sampai suatu saat kita bisa menerima kondisi mereka. Menjauh itu bukan kita melarikan diri ya. Tapi itu bagian dari strategi supaya tidak saling menyakiti. Bukan gini, wes kalau mau ketemu itu nggak boleh itu. Tapi kalau kita bilang, saya hari ini belum bisa bertemu ayah saya dan ibu saya karena luka yang sangat dalam. Suatu saat saya akan datang. Nah itu kan beda dengan pokoknya aku gak gelem. Nah itu berbeda. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky, dan mungkin ini pesan buat kita semua ya para ayah. Mungkin kita nggak bisa milih nih bagaimana cara kita dibesarkan. Tapi melalui podcast ini kita jadi tahu bahwa kita bisa memilih loh bagaimana cara kita mengasuh anak-anak kita. Tentu tadi kita perlu selesai dulu ya dengan luka-luka kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengenali, menyadari, kemudian memaafkan. Yang dimana proses ini nggak mudah Pak. Betul. Proses ini nggak mudah, maka saya mengajak kepada teman-teman semua untuk dimanapun kalian berada, ikuti komunitas-komunitas, circle-circle atau lingkungan-lingkungan yang membantu kita untuk bisa sembuh dari luka-luka kita. Karena bukan untuk siapa-siapa, ini semua untuk diri kita supaya lebih tenang tadi ya, sakinah. Karena kita hidup mencari ketenangan. Di podcast Menjadi Ayah kali ini kita membahas sesuatu yang dalam banget tentang luka pengasuhan, dan semoga dari podcast ini ada manfaat yang bisa diambil. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Terima kasih Pak Rizky. Sampai ketemu di podcast Menjadi Ayah selanjutnya.